Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat sebuah sistem operasi, atau lebih tepatnya kita akan membuat sebuah kernel. Kita akan membuat sebuah kernel untuk arsitektur x86 atau Intel i386. Pertama kita membuat folder untuk project kita. Saya sudah membuatnya, namanya inOS. Jangan pedulikan docs ini karena ini hanya untuk dokumentasi buatan saya saja. Kemudian untuk membuat sebuah OS ini mungkin Anda harus familiar dengan sistem operasi Linux. Yang saya gunakan ini adalah Ubuntu dengan tema macOS, jadi jangan khawatir, ini tetap Ubuntu. Oke. Kemudian ada beberapa software yang harus kalian download. Yang pertama itu compiler untuk C, yaitu GCC atau GNU C Compiler Collection. Cara downloadnya Anda tinggal perlu sudo apt-get install GCC, ganti password, dan karena saya sudah mempunyai GCC, maka saya tidak perlu menginstalnya kembali. Selain GCC ada juga NASM atau NetWide Assembler. Ini untuk mengcompile boot sector kita atau mengcompile bahasa assembly. Sekali lagi saya punya. Kemudian QEMU sistem x86 untuk sebagai mesinnya. Jadi kita tidak perlu untuk mengetes sistem operasi kita pada komputer asli, karena ya kalau misalnya ada kesalahan mungkin komputer asli akan rusak, kalau ini tidak akan, karena kita menjalankan kernel kita pada emulator. Oke. Kemudian itu tadi 3 aplikasi atau software yang kita butuhkan. Kemudian kita buat sebuah folder. Tadi saya buat inOS sebagai nama sistem operasi yang akan saya buat. Kemudian dokumentasi ini bisa Anda download di deskripsi. Kita buka. Oh ya, satu lagi, jika Anda perlu text editor, terserah atau Anda ingin menggunakan apa saja. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Ini dia. Jadi ini adalah teorinya, dokumentasi yang saya buat, bagaimana sistem operasi kita berjalan atau booting itu ya, bagaimana proses bootingnya. Jadi setelah BIOS melakukan POST atau yang dinamakan Power on Self Test, BIOS itu kan pertama kali kita pertama kali menyalakan komputer itu, BIOS melakukan POST atau Power on Self Test, mengecek pada setiap hardware untuk pengecekannya. Apabila ada kerusakan, dan apabila tidak, dia akan sending sinyal power OK. Kemudian setelah semuanya selesai, BIOS akan mencari potongan kode khusus pada hard drive berukuran 512 byte yang bernama boot sector. Jadi boot sector itu dimuat ke dalam memori pada 0x7C00. Kemudian pada saat BIOS menjalankan boot sector, prosesor berjalan pada real mode atau mode 16 bit. Nah, pada mode ini komputer dapat menjalankan kurang dari 1 MB. Ini tidak penting. Yang penting ini boot sector reload
diload oleh BIOS ke dalam memori, diload dimuat gitu, pada offset 0x7C00. Ini kode ini terdapat pada ini, folder boot/boot.asm. Jadi kode ini adalah boot sektor kita. Kita akan buat folder baru bernama boot tadi. Kemudian di dalamnya kita taruh empty file bernama boot.asm. boot.asm ini adalah boot sektor yang akan kita buat, kode yang 512 byte tadi, yang ini itu bahasa assembly. Oke. Kemudian untuk menjalankan Visual Studio Code pada folder InOSFS, caranya dengan mengetikkan perintah kode titik, maka dia akan membuka Visual Studio Code, foldernya InOSFS ini. Kita lihat nanti. Nah, ini dia. Kita close saja di sini. Kemudian pada boot tadi kan kita sudah membuat boot.asm. Nah, ini adalah kode boot sektor kita, boot ASM. Ini adalah boot sektor. Kita lihat di sini. Nah, untuk memulai sistem operasi development, mungkin Anda harus bisa ya bahasa assembly, NASM atau GCC assembly. Kemudian Anda juga harus bisa bahasa C. Tapi kalau misalnya Anda belum juga, Anda bisa ikuti saja video ini. Di sini tertera BIOS boot sektor diload oleh BIOS ke memori pada offset 7C00. Sampaikan ini kode ini pada awal kode boot sektor agar reload pada offset segini. Oke. Jadi pada awal ini perintah ini, kode ini akan agar si boot ASM ini reload pada memori pada offset sekian ini. Ini penting. Kemudian global start, ini kita memberitahu kepada linker startnya kita di sini, di kode ini. Jadi kode kita mulainya di sini. Kemudian yang harus kita lakukan di sini adalah pokoknya si boot sektor ini harus memiliki boot signature atau tanda boot pada 2 byte terakhir, yaitu 0x55. Jadi kan si ini tuh berukuran 512 byte. Jadi si ini boot sektor ini harus berukuran 512 byte. Gimana caranya? Kan gak mungkin kita compile langsung 512 byte. Caranya times 510 kurang tanda dolar seperti ini, db0. Jadi kita akan di sini define bytes, mendefinisikan 1 byte bernilai 0000 sampai 510 kali. Kenapa nggak 512? Karena pada akhirnya kita akan define word, mendefine 2 byte terakhir, yaitu AA sama 55. Ini adalah boot signature. Ini penting. Ini agar si kode ini dideteksi sebagai boot sektor oleh BIOS.
Kemudian kita akan melakukan endless jump ini, kode ini agar si prosesor itu jump ke start lagi dan terus. Jadi ini melakukan endless jump gitu agar program ini tidak selesai gitu. Kemudian untuk compile-nya dengan mengetik kode perintah nasm, kemudian kodenya kodenya source code-nya karena tadi ada di folder boot, kemudian nama filenya boot ASM, maka ditulis seperti ini. Kemudian kita menghasilkan binary, kemudian keluarannya kita akan namakan boot.bin. Jadi ini adalah perintah untuk menghasilkan boot.bin dari sini, dari boot ASM yang tadi kita buat. Nah ini. Kemudian kalau kita buka di file manager, di sini ada file baru bernama boot.bin. Ini bisa kita jalankan dengan QEMU yang sudah kita download tadi, QEMU sistem i386. Ini QEMU sistemnya i386. Kemudian kita coba booting lewat floppy FDA kalau buat floppy, kalau HDA untuk hard drive. Coba kita FDA saja, kemudian boot.bin. Nah, ini mungkin di sini kosong ya, tapi kita bisa lihat di sini boot failed, could not read from the boot disk. Jadi kita emang nggak booting lewat hard disk, kita emang booting lewat floppy. Nah di sini kita bisa lihat si kursornya kedip-kedip karena emang kita di sini nggak ngapa-ngapain, kita cuma endless jump saja. Di sini nggak ada tulisan error atau apa gitu karena ini si BIOS sudah mengenali bahwa si boot.bin ini adalah kode boot sector, sehingga kalau kita hapus ini boot signature atau apa, kita compile ulang, dia akan boot failed, not a bootable disk. Jadi ada error gitu. Kemudian untuk testing saja kita akan menggunakan BIOS interrupt untuk menampilkan karakter. Ini adalah interrupt BIOS. Jadi interrupt itu adalah mekanisme prosesor agar dia itu memberhentikan apa yang dilakukan untuk melakukan suatu hal, untuk melakukan interupsi tersebut. Nah jadi si BIOS ini punya interrupt 0x10, kemudian ini fungsi BIOS untuk menulis teks dalam mode teletype atau TTY. Di sini ada parameternya, AH harus kita isi 0E dan AL adalah karakter yang ingin kita tampilkan pada prosesor, pada komputer, pada layar monitor. Nah ini itu menggunakan mass assembly kita ngisinya ya, nggak bisa dengan mass C, kecuali inline assembly, cuman itu beda lagi ya. Nah caranya untuk memindahkan data itu menggunakan perintah kode move ini tujuan asal. Jadi pindahkan di sini tujuan asal, jadi nggak asal tujuan, jadi tapi tujuan asal. Maksudnya gimana sih? Gini, kita kan di sini tadi suruh isi AH dengan 0E atau 0x0E, kemudian AL dengan ASCII, kode ASCII karakter yang ingin kita tampilkan. Kemudian maka kita gini, AH ini kan tujuannya AH,
kita isi dengan kode ini. Nah, kemudian yang AL tadi, move AL, karakter yang ingin kita cetak. Nah, kita nih sudah mengisi register-register ini dengan data yang ingin kita isi dengan ini ya. Tapi kita harus, langkah terakhir itu adalah menginstruksikan prosesor itu dengan kode ini, int 0x10. Ini adalah BIOS tadi, BIOS print function. Nah, apabila sekarang kita compile ulang dan kita jalankan lagi dengan QEMU tadi, sekarang ada A di sini. Tentu kita bisa yang lain-lain juga, misalnya E atau apa, tergantung. Nah, tapi cara nambahinnya caranya gini, dari AL saja. Misalnya kita mau print B, AH nya kita taruh 0E terus-terusan di sini, jadi nggak pindah-pindah, nggak ganti-ganti, tapi AL kita ganti-ganti. Soalnya kita mau ngeprint lagi, misalnya gini, move AL A, jadi kita isi AL dengan A, terus kita print, kita cetak gitu, kita cetak, kemudian kita isi lagi. Sebelum itu kalau kita jalankan tadi kan kode ini sudah menjalankan A, berarti output di layar tadi A kan. Nah, kalau kita isi B lagi, kemudian cetak itu ini ya, B in 0x10, kita perintahkan untuk cetak, maka outputnya adalah A, B, seperti itu. Kemudian kita coba saja langsung di sini, dan hasilnya A, B di sini. Mungkin untuk video ini cukup sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.